Halo adik-adik, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Semuanya tepuk tangan. Nah, jumpa lagi di hari ini di Sekolah Minggu bersama Kakak Umi. Adik-adik, saat ini kita akan belajar materi tentang masyarakat majemuk. Di saat ini juga kita akan langsung pada dua pertemuan dengan dua sub pokok bahasan, yaitu tentang pengertian masyarakat majemuk dan kemajemukan agama. TKP yang akan kita bahas dalam materi saat ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian masyarakat majemuk. Yang kedua, menjelaskan konsep kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai fakta atau kenyataan sosial. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan berbagai nilai religius masyarakat Indonesia sebagai modal sosial. Dan yang keempat, tentang menunjukkan perilaku saling menghargai dalam kehidupan beragama di Indonesia. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai ke-22. Namun mendahului itu semua, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang dalam surga, terima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami, memberikan kami waktu untuk kami datang beribadahkan Engkau di hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di hari ini, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya, mau jadi di dalam tatanan kasih Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Allah yang Maha Kudus. Ya Tuhan, saat ini juga kami akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami, agar firman yang kami baca ini dapat kami mengerti, memahami, terutama kami dapat melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita yang terambil dalam kitab Efesus 2 pada ayat yang ke-11 sampai 22 di bawah perikop, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamai dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak masuk ke warga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan. Pada salib itu ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penyuruh. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam materi kita dengan TKP yang pertama tentang pengertian masyarakat yang majemuk. Jadi adik-adik, sebelum kita mengetahui pengertian masyarakat yang majemuk, terlebih dahulu kita mengetahui dulu tentang pengertian dari masyarakat. Nah, masyarakat itu sendiri merupakan kumpulan individu yang hidup dan berkembang dalam suatu kesatuan wilayah tertentu dengan memiliki norma yang berlaku dalam wilayah tersebut.
Sedangkan majemuk merupakan suatu ajaran atau paham yang memandang segala sesuatu yang ada sebagai fakta sosial dengan sejumlah keberadaan yang relatif banyak. Contohnya, manusia. Adik-adik tidak mungkin dapat melihat seseorang yang memiliki kesamaan dengan seseorang yang lain. Seidentik apapun kembaran manusia satu dengan yang lain, mereka pasti memiliki perbedaan. Nah, itulah yang disebut dengan kemajemukan. Ada juga contohnya seperti air. Tidak semua air dalam dunia adalah air tawar, ada juga air asin. Begitu pula dengan tanah, ada tanah merah, ada tanah yang lain. Dan itu semua merupakan kepelbagaian atau kemajemukan yang ada di dalam lingkungan dan di dalam masyarakat. Jadi adik-adik, kesadaran akan kemajemukan ini ada sebagai hasil ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dipelihara oleh manusia. Karena ini memberikan bukti bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas dan tidak berkekurangan. Kasih Tuhan itu sangat berkelimpahan dalam kehidupan beraneka ragam makhluk ciptaannya. Nah, adik-adik, kita masuk pada TKP yang kedua tentang konsep kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai fakta atau kenyataan sosial. Jadi adik-adik, pengalaman dan pengamatan yang dialami adalah sebuah fakta atau kenyataan sosial yang berupa material maupun nilai sosial. Jadi, sebuah kenyataan sosial ini harus dipelihara dan dikelola secara baik sehingga akhirnya bisa berguna bagi masa depan bangsa. Namun apabila kenyataan sosial ini tidak dipelihara dengan baik, maka akan menimbulkan kesenjangan yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi adik-adik, sebuah kemajemukan dalam masyarakat ini ketika disadari sebagai sebuah kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari atau dibatalkan, maka kita harus mengucap syukur atas kepelbagaian yang dimiliki ini. Oke adik-adik, kita akan masuk pada TKP yang ketiga tentang mengidentifikasi berbagai nilai religius masyarakat Indonesia sebagai modal sosial. Jadi adik-adik, nilai sebagai sesuatu yang bermakna, berharga, dan bermutu, sementara religius sebagai sistem kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh manusia secara alamiah, bukan secara kelembagaan seperti agama. Jadi adik-adik, berbagai nilai religius yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum merdeka berasal dari agama-agama suku. Jadi sesungguhnya nilai-nilai religius itu telah tertanam sebelum adanya agama masuk ke dalam negara kita. Karena nilai-nilai religius ini berasal dari agama-agama suku yang dimiliki oleh para pendahulu kita sebelumnya. Oke adik-adik, kita akan masuk pada TKP yang berikut, yang keempat, tentang perilaku saling menghargai dalam kehidupan beragama di Indonesia. Jadi adik-adik, nilai itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nilai religiusitas yang telah kita miliki ini mestinya dipelihara agar tercipta sikap dan perilaku yang saling menghormati satu dengan yang lain terhadap perbedaan yang dimiliki, dengan cara saling mencintai agar apapun kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki tidak menjadi penghalang dalam membangun sebuah relasi yang ada dalam sosial kemasyarakatan. Jadi adik-adik, jangan pernah kita mensegregasikan atau kita meremehkan orang yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda dengan kita. Karena ingatlah adik-adik bahwa apapun kepercayaan atau keagamaan yang dimiliki oleh seseorang yang lain, tetapi pada akhirnya kita semua memiliki satu tujuan dan satu kepercayaan kepada Allah kita. Jadi adik-adik, ada satu pandangan etika dunia yang mengatakan bahwa apapun yang tidak disukai orang lain
lakukan kepada kamu, maka jangan pernah melakukan itu kepada orang lain. Demikian juga apa yang adik-adik inginkan orang lain lakukan kepada adik-adik, mestinya adik-adik melakukan itu terhadap orang lain. Dengan pengertian bahwa kalau mau dapat baik, ya bikin baik. Tapi kalau saya mau dapat yang baik, ya jangan bikin yang baik pada orang lain. Sesimpel itulah etika yang berlaku dalam dunia yang sedang beregulasi sekarang ini, adik-adik. Oke adik-adik, terhadap semua hal ini, maka sangat diperlukan dialog internal maupun antar umat beragama, karena dari dialog tersebut maka dapat dihasilkannya sebuah perdamaian. Dan perdamaian ini adalah hal yang diinginkan oleh agama apapun. Karena perdamaian itu mencerminkan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Nah, adik-adik, itulah sekian dari materi kita di hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi ini, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Allah Bapa Tuhan yang dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau boleh memampukan kami hingga kami boleh ada dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan materi tentang kemajemukan yang harus dihargai ya Tuhan. Kiranya materi yang diberikan dan firman yang dibacakan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik ini, agar mereka dapat saling menghargai di dalam masyarakat ya Tuhan, dan firman yang telah kami bacakan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan mereka ke depannya ya Tuhan. Lalu Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi adik-adik ini, Tuhan kiranya mau selalu sertai dan berkati kehidupan mereka, kehidupan orang tua dari adik-adik ini, kehidupan semua yang punya mereka ya Tuhan. Lalu Tuhan, tak lupa juga hamba berdoa bagi kami mahasiswa KKN ya Tuhan yang telah memberikan materi bagi adik-adik ini. Kami tahu Tuhan bahwa materi yang kami berikan ini tidak sesempurna yang diajarkan oleh pembimbing kami ya Tuhan. Namun kiranya Bapa, Engkau mau sempurnakan materi ini bagi kehidupan adik-adik, agar mereka dapat lebih mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan dalam materi ini bagi mereka ya Tuhan. Lalu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah di hari ini ya Bapa, kami mohon berkat jaminan penyertaan bagi kehidupan kami. Kiranya Allah sumber segala sesuatu mau memberikan dan memberkati kehidupan adik-adik ini, kehidupan mama papa mereka, kehidupan semua orang yang punya mereka, semua orang yang mereka sayangi, bahkan yang membenci mereka sekalipun, kehidupan kami para mahasiswa KKN mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya.